Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan Timnas Indonesia di Asian Games lawan Korea Utara yang akan dimainkan besok mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa di pertandingan sebelumnya Indonesia kalah lawan Chinese Taipei dengan skor 0-1. Artinya untuk pertandingan terakhir ini Indonesia harus meraih kemenangan untuk mendapatkan 3 poin agar membuka peluang lolos dari fase grup. Memang ada beberapa syarat atau skenario bagi Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi alangkah baiknya para pemain fokus untuk pertandingan ini dan jangan memikirkan syarat atau skenario tersebut. Karena yang paling penting adalah target untuk mendapatkan 3 poin ini harus bisa terrealisasikan dengan permainan yang rapi di atas lapangan. Terus bagaimana caranya bermain secara rapi? Ya, saya tidak pernah mengatakan permainan indah, karena permainan indah itu belum tentu membawa hasil akhir yang positif, tapi harus bermain rapi. Cara bermain rapi itu seperti apa? Mengandalkan taktik. Jadi seperti yang saya jelaskan di konten review untuk pertandingan antara Indonesia versus Chinese Taipei, bahwa Indonesia kalah bukan karena materi pemainnya tidak bagus. Materi pemain kita tuh bagus, jauh lebih bagus daripada materi pemain Chinese Taipei. Bahkan para pemain Chinese Taipei itu kan adalah mahasiswa. Kita punya pemain-pemain yang profesional, cuma memang permainannya tidak rapi karena taktiknya nggak jalan. Jadi yang saya lihat di pertandingan lawan Chinese Taipei, Coach Indra Safri memang ada melakukan pergantian pemain, tapi skema permainan dari Indonesia itu tetap sama. Seperti apa? Menyerang dari kedua sektor sayap, coba untuk memberikan crossing. Memang ada inisiatif dari para pemain untuk melepaskan shooting dari luar kotak penalti. Betul kan teman-teman? Tapi kan akan lebih efektif jika ada pemain yang coba untuk melakukan terobosan. Bukan berarti hanya bermain dengan skill individu. Enggak, melakukan terobosan itu bukan berarti bergerak secara individu, tapi juga bisa bermain mengandalkan kombinasi passing. Tek-tok istilahnya, bukan tiki-taka ya, tek-tok. Nah, kasih satu passing, cari ruang, terima passing tersebut. Tapi yang saya lihat para pemain dari second line minim melakukan pergerakan tanpa bola. Maka itu para pemain dari Chinese Taipei dengan mudah bisa menutup ruang di area pertahanan mereka. Dan memang para pemain Chinese Taipei itu memilih untuk bermain bertahan dan mengandalkan counter. Dan ternyata mereka berhasil. Artinya apa? Taktik permainan mereka memang jalan di atas lapangan. Dan mereka mencetak gol bukan karena ada kesalahan dari pemain Indonesia. So yang sangat penting di pertandingan terakhir ini Indonesia harus bermain secara taktis. Artinya bagi Coach Indra Safri harus ada yang namanya rencana permainan. Yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa rencana permainan itu terbagi ke 3 hal. Ya bisa kita katakan ketiga rencana ya. Jadi kalau yang namanya plan A itu tentu adalah strategi permainan dari awal. Kalau plan B itu adalah untuk mengubah strategi tersebut di tengah jalannya pertandingan ketika tim kesulitan untuk menghadapi tim lawan. Dan yang ketiga adalah plan C, yakni dengan melakukan pergantian pemain. Tapi tentu sebelum melakukan pergantian pemain tersebut, sudah harus ada pemikiran dari sang pelatih untuk memakai plan B. Jadi ketika pergantian pemain itu dilakukan, bukan saja pergantian pemain tersebut untuk menambah kekuatan dari tim yang sedang tertinggal atau kesulitan menghadapi tim lawan, tapi juga agar mereka bisa bermain dengan skema permainan yang berbeda. Nah, disitulah masuk yang namanya plan B. Tapi di pertandingan lawan Chinese Taipei, jujur, saya tidak melihat yang namanya plan B. Jadi permainannya sama terus sampai selesai. Kasih bola ke wing, gocek kiri, gocek kanan, atau seperti yang kalian biasa pakai istilahnya ya, goreng-goreng-goreng, yang ada gosong kan. Karena setelah digoreng cukup lama, ya end produknya itu gak kelihatan. Betul kan? Maka itu lebih banyak para pemain Indonesia itu menciptakan peluang dari luar kotak penalti. Nah, untuk pertandingan lawan Korut yang kita tahu adalah tim paling kuat di grup F ini, tentu para pemain tidak boleh melakukan sebuah kesalahan dan juga harus menutup area di lini pertahanan agar tidak bisa dieksploitasi oleh para pemain Korut. Dan kalau saya lihat cuplikan pertandingan dari Korea Utara, ya 2 pertandingan mereka kan, lawan Chinese Taipei dan juga lawan Kyrgyzstan, kalau saya lihat nih jujur ya, sepertinya para pemain Korut tuh tidak dikasih makan selama 2 hari. Gila banget mainnya. Bukan cuma mereka mengejar bola, tapi agresivitasnya luar biasa dan mereka menutup setiap ruang di pertahanan mereka. Maka itu
Mereka belum kemasukan 1 gol pun. Jadi tim ini secara defense solid. Nah ini sekarang bisa menjadi masalah bagi Indonesia. Karena Korut sebetulnya ya secara hitung-hitungan hanya membutuhkan 1 poin untuk bisa lolos dari fase grup ini sebagai juara grup. Jadi ini sebuah dilema juga nanti bagi Coach Indra Safri. Berani atau enggak bermain all out. Nah seharusnya ketika memang Indonesia sekarang wajib meraih kemenangan, memang strateginya harus menyerang. Tapi all out beresiko. Karena yang ada para pemain Korut bisa mencuri peluang melalui counter attack. Jadi memang ini tergantung lagi nih. Mau main pressingnya seperti apa? High line of pressing, mid block atau juga low block. Kalau menurut hemat saya akan lebih baik memainkan mid block. Jadi di tengah itu yang harus padat. Di pertahanan itu harus rapat, tapi ketika switch play harus cepat. Jadi bukan berarti bermain defend and counter, enggak. Defend and counter itu ketika sebuah tim bermain dengan low block. Low block itu bertahan sampai ke dalam, sampai ke kotak penalti yang dilakukan oleh para pemain Chinese Taipei ketika lawan Indonesia. Tapi kalau main mid block artinya di tengah itu sudah difilter serangan dari para pemain Korut. Tapi ketika bola itu dapat, harus transisinya itu harus cepat dan jangan cuma menyerang dari saya. Betul. Di Asian Games kali ini, memang kan timnas Indonesia tidak full tim, bahkan cuma ada sekitar 19 pemain kan yang siap tampil. Tapi seperti yang saya jelaskan, ini bukan alasan dan nggak bisa dipakai sebagai alasan. Ya, contohnya di Piala AFF U23 lalu kan, Coach Sintayong dengan jumlah pemain yang minim, bahkan pemain seadanya, walaupun di 2 pertandingan awal permainannya agak rapi, tapi lama-lama kan mulai nyetel permainannya. Kenapa? Karena ada taktik permainan yang akhirnya bisa dipahami oleh para pemain. Kan banyak pemain yang absen juga di Piala AFF U23 kan, tapi bisa lolos kita sampai final, bahkan mengalahkan tim tuan rumah. Nah ini masih ada waktu bagi timnas Indonesia di Asian Games. Mereka masih bisa nyetel di pertandingan ketiga ini, tapi taktiknya harus jelas dari Coach Indra Safri. Dan kalau bisa ada yang namanya, tadi saya katakan, rencana permainan. Supaya nanti ketika ada situasi yang sulit di atas lapangan, dipakailah itu plan B. Dan setiap pelatih biasa punya plan A, plan B. Nah para pemain pun harus memahami, jadi jangan cuma berlari atau kelamaan menguasai bola. Kan saya sudah katakan beberapa kali bahwa bola itu harus dialirkan, dan sebetulnya itulah yang saya melihat konsep permainan dari Coach Indra Safri di SEA Games lalu. Bola itu dipassing terus, tapi entah kali ini bola terlalu lama dikuasain. Ya memang sih tim lawan kan parkir bis, tapi harus ada kombinasi passing. Maka itu saya tidak melihat ada pergerakan tanpa bola dari para pemain Indonesia dari lini tengah. So lini tengah walaupun nggak ada playmaker, para pemain siapapun yang bermain di sana harus juga ikut terlibat secara aktif. Jangan sampai para pemain di lini pertahanan pun ikut naik. Bahaya, resiko ini. Korut ini punya speed. Korut ini punya agresivitas. Dan mereka tekniknya bagus sekali. Bagus sekali teman-teman. Nah jadi mereka ini mainnya seperti kelaparan. Bahaya pemain-pemain mereka. Dan mereka punya track record yang bagus di Asian Games. Nah artinya bagi para pemain Indonesia yang pertama, mentalnya harus kuat, jangan khawatir, bermain lepas, targetnya memang adalah untuk meraih kemenangan, tapi jangan sampai terbebani. Jadi secara psikologis dulu nih harus tenang. Dan kedua, ayo dong memahami taktik permainannya dari Coach Indra Safri. Jadi agar nanti di atas lapangan tuh permainannya taktis. Maka itu walaupun jumlah pemainnya minim, apalagi di sektor penyerangan, nah Coach Indra Safri harus bisa meracik strategi yang pas. Mungkin juga nanti main pakai striker palsu, karena dalam 2 pertandingan awal Titan Agung memang tidak berkutik. Atau kalau mau memberikan peluang kepada Titan Agung untuk kembali bermain sebagai starter, 2 pemain yang bermain di sektor sayap itu ya jangan cuma terus berlari atau kelamaan menguasai bola. Tapi kalau mau kasih crossing, coba berikan crossing yang akurat. Memang nggak akan gampang, tapi harus diupayakan terus. Dan kedua, pergerakan penetrasi, karena itulah salah satu tugas lainnya dari penyerang saya, bukan cuma memberikan crossing. Karena ketika crossing itu sudah diblok terus, pergerakan cutting inside itu penting. Kalau enggak, berikan bola ke pemain dari tengah melakukan pergerakan tanpa bola. Memang gak gampang, ya pusing juga kan kalian dengerin strategi permainan. Memang gak gampang, tapi harus seperti itu kalau mau main di level Asia. Jadi ya, walaupun nih Indonesia memang krisis striker, tapi bukan berarti sudah kiamat, enggak. Lawan Kyrgyzstan kan bisa mencetak 2 gol. Walaupun permainannya gak rapi juga kan, saya jelaskan permainannya gak rapi. Jadi bukan berarti saya bilang wah hebat Indonesia main, enggak, permainannya memang gak rapi. Tapi karena ada pemain yang bisa melakukan penetrasi, ya kan, apalagi Rameru Makek tuh, ya kan, ada skill individunya, ya kan, dia masuk dari tengah. Nah itu penting juga. Tapi sebelumnya apa? Ada kombinasi passing.
Nah, Hugo Samir ketika dia colong itu bola, ya kan dia curi itu kesempatan, akhirnya dia bisa mencetak gol. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan lagi oleh para pemain Indonesia. Memang di atas kertas sulit sekali tentunya bagi Indonesia untuk meraih kemenangan, tetapi seperti yang saya selalu katakan bahwa dalam sebuah pertandingan sepak bola tidak ada yang mustahil. Dan apapun masih bisa terjadi asalkan sebuah tim bermain secara, masa kalian lupa, bermain secara taktis. Hanya taktiklah yang bisa melumpuhkan tim lawan. Jadi seperti yang saya selalu katakan teman-teman, kita harus tetap support timnas Indonesia. Karena para pemain di atas lapangan itu jelas terlihat berjuang habis-habisan, tapi juga selain berjuang habis-habisan, juga harus bisa bekerja secara cerdas. So it means tactical knowledge dari para pemain ini harus jalan di pertandingan besok sore teman-teman. Kalau taktiknya itu sudah tahu, dan tentu taktiknya ini nanti harus jelas mau mainnya ini seperti apa. Mungkin nggak mau main mid block, mungkin mau main high pressing. Kalau sudah main high pressing, rebut bola, cara nyerangnya seperti apa. Nah, ini tergantung juga dari kelemahan Korut. Nah, artinya tim analis dari timnas Indonesia itu harus menyiapkan sebuah strategi berdasarkan kelemahan dari Korea Utara. Nah, mereka yang harus mempelajari itu. Ya kan, baru kemudian mereka memakai taktik yang pas. Nah, disinilah sekarang adalah peran dari Coach Indra Safri. Jadi dia juga perlu menganalisis bersama juga dengan jajaran pelatih lainnya ya, asisten pelatihnya dan lain-lain, kelemahan dari Korut, dan sesuai dengan itu pakai taktik permainannya. Jadi para pemain nanti paham, oh ternyata kita harus high press, oh kita harus main mid block, kalau sudah rebut bola kita harus nyerangnya dari mana nih. Ya mungkin gak dari tengah, mungkin dari sayap. Atau ayo coba nyerang dari tengah, ayo banyak main through pass. Ya jangan main yang namanya long ball ya, itu kan sudah old school ya. Kan sekarang banyak yang main umpan-umpan kombinasi. Chinese Taipei aja main umpan kombinasi loh, mereka bisa cetak gol ke gawang kita ya. Tapi kita juga memang harus memberikan semangat kepada para pemain teman-teman. Dan juga kita harapkan bahwa para pemain nanti di final match ini bisa bermain sebaik mungkin agar bisa meraih kemenangan. Dan teman-teman juga harus paham bahwa para pemain juga membutuhkan jam terbang untuk bermain di level Asia. Nah inilah level Asia, gak gampang kan. Tapi para pemain harus bisa bermain secara cerdas agar mereka bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir ini teman-teman. Ya memang saya tahu bahwa banyak di antara kalian pesimis dengan peluang dari Indonesia. Tapi ya tetap kita harus support teman-teman timnas Indonesia agar mereka bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan mereka perlu lupakan kekalahan lawan Chinese Taipei. Oke lah, itu sudah lewat. Sekarang fokus di pertandingan terakhir ini. Ya, pertandingan terakhir ini adalah pertandingan yang penting. Memang Indonesia tidak dibebani target, tapi ya masa gak bisa lolos dari fase grup sih. Ini kan grup yang tidak berat ya. Ini kan bukan yang namanya grup neraka. Dan memang hitung-hitungan saya dari awal, menang lawan Kyrgyzstan, menang lawan Chinese Taipei, jadi nanti terakhir lawan Korut, ya kalaupun draw, apalagi kalah, kita akan tetap lolos. Tapi ya kita lihat nanti bagaimana hitung-hitungannya setelah pertandingan ini. Jadi kita support terus teman-teman timnas Indonesia. Dan kita kalau mau memberikan narasi di sosial media, ya kita berikanlah ya narasi yang positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.